Baik. Jadi sekali lagi membaca basmalah alias bismillahirrahmanirrahim ini adalah disunnahkan pada saat mengawali setiap pekerjaan. Juga pada saat hendak masuk ke kamar kecil. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis. Selain itu bismillah juga disunnahkan untuk dibaca di awal wudhu. Kalau wudhu itu bersuci, Bu ya, bukan ngumah banget ya. Wudhu itu bersuci, mensucikan apa yang ada di dalam wudhu kita, mensucikan apa yang ada di luar kita berupa jasmania, gitu ya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis marfu dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab Sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Said bin Zaid radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna wudhu bagi orang yang tidak membaca nama Allah padanya. Artinya tidak sempurna wudhu kalau tidak membaca bismillah. Ya. Ibu asal baca bismillah. Alhamdulillah. Juga disunahkan dibaca pada saat hendak makan. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, ucapkan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat darimu. Jadi ada 3 hal nih Bu ya. Namun arek dahar teh niatkeun. Pertama baca bismillah, kedua pakai tangan kanan, katilu nu deket yang dekat dari jangkauan kita. Ieu culang cilung hayamna di ditu, nu di dieu aya jengkol antepkeun hayam nu itu ngadongkol kita ibu-ibu teh nya kudungna ka dieu cenah kan dinya teh aya sambal, di we beunang ku sambal. Nah, makanya kalau dalam perjamuan atau dalam kermasamoan mende urang mah tinggal heula di mana ya nu tempat ulah ditu daging ayam. Di ditu diukna itu Bu. Ulah hayam diukna belah dia daging hayam belah ditu. Bu punten eta piring eta kadieun abi can kabagean osok aya gitu Bu. Asli eta teh Bu di mana-mana. Kan kuring Minang, milu ngarasana arisan ibu-ibu, pengawasan ibu-ibu, namun gas pus keur dahar teh tinggal rolowok. Bu punten kapal ieu keun eta. Sambal kan gitu punya aya begitu Bu. Saha eta teh? Urang. Ya. Itu tuh berarti menyalahi sunnah. Lamun geus di depan makanan tong loba omong cicing eta rezeki nu asli mah nu hareupeun urang. Ya, leres Bu. Tuna naon tuh ibu sambal deui meureun nasib ibu nasib sambal nya. Gitu. Jadi perhatikan 3 hal etika dalam makan. Pertama baca bismillah, kedua pakai tangan kanan, kedua makan yang dekat. Makanya kalau saya di rumah bersama istri, segala lagi deket Bu. Deket dengan ayat 3 piringna, nu hiji piring sambal, pasti aya nu hiji piring sambal, nu hiji piring sangu, nu hiji mah piring dan sebagainya. Sok campur, kadang aya peda, kadang aya teri, kadang aya gepuk, kadang aya oreg, kadang aya loba we Bu macam-macam Bu ya. Eta teh berarti loba bukan loba macamna Bu, maksudnya mah ganti-ganti gitu ya. Da istri saya mah tahu kalau saya dikasih makanan banyak pasti nu di dahar teh peda deui gitu nyebutnya. Matak teh kudu loba. Jangan lupa Bapak Ibu, di mana-mana akhlak manusia yang tidak mengikuti sunnah Rasul seperti itu. Ya, seperti itu. Malah tidak hanya seperti itu, malah dipoyok. Begitu di prasmanan ataupun di hajatan ya, ada apa disajikan berbagai makanan, tawaf heula Bu, keliling. Wah, can nyobat makanan nyekel piring we Bu terus. Bieu buriling heula ka ditu. Oh di dia sate kambing, oh di dia empal gentong, oh di dia aya jamblang, mana tungtung nama batur magis darahar, mana nama masih nyekel piring, datawap kene. Padahal itu begitu diberi piring, harupun eta teh yang paling baik makan di situ. Ya, perkara ada yang mau dilewat lewat, tapi tetap antrian ngikuti gitu ya. Ini mau culung itu, iji gimrang punya, ayat gitu Bu. Pada iji ngasaan heula ti dia, ayo mah teu raos ngasaan ti dia nya, ayat gitu Bu. Aya ya, malah aya mah kerusum di videokeun. Terus nyokot ti dia ayo barang nepi ka ditu teh muncung Bu.
Siga nurek di dahar. Kalau mbak nama teu habis. Saya suka merhatikan sekarang kurang etika, terutama kita ya. Kalau dalam hajatan tuh nyokot dahareun loba, kebanyakan piring yang selesai makan itu banyak yang bersisa. Padahal itu teh mubazir, dan mubazir berarti dari setan. Berarti loba setan tak keur dina hajatan. Punya tapi maknya kudu dihimbau kudu hajat. Bapak Ibu nyanak we sapriyogina ulah nepi ka nyesa. Mah kudu kitu punya. Ya, baik. Meski demikian, di antara ulama ada yang mewajibkannya. Jadi kalau kata-kata membaca bismillah itu sebagian ulama ada yang mewajibkan. Tapi Rasulullah menyebutkan bahwa hendaklah. Jadi hendaklah itu bukan wajib ya, tetapi sunnah. Ikuti cara aku ya, sunnahnya. Yaitu ucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makanlah makanan yang dekat darimu. Di imah ayah sangu, ejeng petei, ejeng cabe. Sementara di bulan itu ayah warung, ayah peda, ayah segala macam gitu ya, ayah rendang dan sebagainya. Nu di dia diantepkan malah menena ka warung, nongkrong di warung. Cek pemajikan nanti kaman hari si akang, kata botek berdahar di itu. Setelah, terus pimiti curiga. Nya nu boga warung nanggelis. Kayaknya tuh bu, dahar di barengan kudu gelis, dahar di barengan ku gandarwo, kira-kira ada yang milih mana? Lain berarti nu di imah gandarwo bu lain ieu mah lamun dahar di barengan nu gelis jeung gandarwo ibu milih mana? Milih gandarwo nya da kan nu gelis mah teu payu tak di urang ayeuna tong salempang bu nu rek baru ka warung insyaallah laris teu kudu make penglaris teu kudu nusuk bawang bodas pake naon eta teh bu pakai paniti di harapan dagangan teu kudu insyaallah asal ngeunah dahareunana jeung ibu udah jadi gandarwo sing semea dareh de mangga diaturanan tuang gratis tuang ayeuna mah nya da MBG ya. Disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya. Jadi dalam hal ini, meski demikian di antara ulama ada yang mewajibkannya. Disunahkan pula membacanya ketika hendak berhubungan suami istri. Sunnah bu, ada semacam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya, wa tama arek istilah. Gitu bu ya. Ya, berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya seseorang di antara kalian apabila hendak mencampuri istrinya membaca, yang dibacanya itu dengan nama Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau menganugerahkan kepada kami. Jika Allah menakdirkan anak melalui hubungan keduanya, maka anak itu tidak akan diganggu setan selamanya. Tanya kepada diri, anak orang sok diganggu setan tara? Berarti waktu nyieuna poho. Poho kebaca Bismillahi, kumaha bu bacaan itu bu? Kudu pakai bismillah. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton ma rojaktana. Sok bacain Bu. Jadi kayak imah di kudu maca deui gitu ya. Menang tuh menang. Duh berbogoh ieu ka pamajikan teh ayeuna. Langsung we baca ayeuna nya bari maca ieu tata ka imah tinggal prak gitu. Ka adede bedanya tempat gawe teh langsung maca eta. Jadi nepi ka imah teh langsung gitu ya. Kemudian Allah itu adalah nama untuk yang kita sembah yaitu Rabb ya. Allah itu adalah nama Tuhan. Dikatakan bahwa Allah adalah Al-Ismul Azam, nama yang paling agung karena nama itu menyandang segala macam sifat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang tiada ilah yang diibadahi selain Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita menyebut wallah, maka yang disebut itu nama
nama agung dari Tuhan kita, yaitu Allah. Bapak Ibu, yang namanya manusia, semuanya Tuhannya Allah bukan? Pertanyaan ini. Semua agama Tuhannya Allah bukan? Tuhannya cuma satu, Allah. Cuman mereka menganggap ada Tuhan selain Allah. Itu catatannya, Bu. Jangan lupa. Semua Tuhan manusia itu Allah. Malikin nas. Jadi lamun ayeuna aya anu nganggap Allah lain Tuhannya, berarti manusia itu teuing ciptaan saha. Nah, gitu ya. Perkaranya mereka menganggap ada Tuhan selain Allah, ada si anu, si anu, si anu, si anu sebagai Tuhan. Nah, kalau orang-orang kafirin Quraisy kan Lata Uja Manat Huban kan gitu ya, sama yang 360 yang lainnya. Nah, kalau Tuhan Bapak dan Ibu naon ngaranna ayeuna? WA, 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 WA. Jadi Tuhannya teh WA, WhatsApp. Lamun teu maca WhatsApp sakedeung teh gatel ibu-ibu mah. Ngaji saeutik teh. Ngawe deui, ngawe deui. Padahal kan antep atuh, teu moal paeh teu make WA oge punya. Terus Bu, sehingga nama mun HP ini teh mau hirup jelema teh punya beres budak-budak oge nu sok di dieu manawana teh HP lain dipake ngaji. Alhamdulillah nepi ka ayeuna can berkembang aya nu hafal Quran di dieu padahal membawa HP ke mana-mana kudu mah bisa hafal punya. Ternyata nu ditonton teh naon Doraemon. Doraemon ya. Nah, jadi ketika kita memahami bahwa menyebut nama Allah adalah merupakan keagungan, kenapa yang disebutnya itu adalah nama agung dari Allah. Bismillah. Ya. Pek make Ar-Rahman Ar-Rahim pek, itu oke teu naon. Bismillah. Ya. Dengan demikian, semua nama-nama yang baik itu menjadi sifat Allah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha tis'atan wa tis'atu. Wa tis'ina isman. Jadi nama Allah itu ada 99. Ya. 100 kurang 1. Barang siapa yang dapat menguasainya, maka ia akan masuk surga. Bapak Ibu apal tuh Asmaul Husna akan masuk surga pun. Lamun urangna make hate. Nah, itu kumaha? Aya orang kafir oge nu bisa maca Asmaul Husna. Nah, aya Bu, penyanyi, terang tuh penyanyi Bu, dina kur kan sok aya kur atau napi paduan suara pakai Asmaul Husna. Aya eta di antaranya anu non muslim maraca Asmaul Husna. Gitu ya. Nah, cuma tidak jaminan karena syarat utamanya harus muslim dan beriman. Mudah-mudahan kita termasuk ya ahli surga ya dengan membaca nama-nama agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai daftar nama yang sesuai dengan jumlah bilangan ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Namun antara kedua riwayat itu terdapat perbedaan tambahan dan pengurangan. Jadi bukan hanya 99 nama Allah loba gitu ya, tetapi yang populer atau yang masyhur adalah yang 99 ya. Nama Allah merupakan nama yang tidak diberikan kepada siapapun selain darinya, yang maha suci dan maha tinggi. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab tidak diketahui dari kata apa namanya itu berasal. Maka di antara para ahli nahwu ada yang menyatakan bahwa nama Allah itu adalah isman disebutnya ismun jamid, yaitu nama yang tidak mempunyai kata dasar. Jadi hanya pokoknya nama yang agung, tidak ada kata dasarnya, Bu ya. Al-Qurtubi mengutip hal itu dari sejumlah ulama, diantaranya Imam Asy-Syafi'i, Al-Qatrabi, Imamul Haramain, Al-Ghazali dan lain-lainnya. Dari Al-Khalil dan Sibawayh diriwayatkan bahwa huruf alif dan lam dalam kata Allah merupakan suatu yang lazim atau tak terpisahkan.
Al-Qartobi mengatakan, tidaklah Anda menyadari bahwa Anda dapat menyerukan ya Allah dan tidak dapat menyerukan ya Ar-Rahman. Ya, jadi kalau kita manggil itu ya Allah gitu ya. Kalau kata Allah bukan kata yang masih asli, maka tidak boleh memasukkan huruf seruan terhadap huruf alif dan huruf lam. Ada juga yang berpendapat bahwa kata Allah itu mempunyai kata dasar. Wallahu alam ya. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, tidak usah ada suku kata awalnya. Jadi Allah, Allah, Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau yang tadi saya sebut lagi sakaratul maut, tong loba dibaca ke naon-naon Bu. Kemudian ke salatul maut, dia nu hal teh Allah, 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 Allah. Cukup. Ya. Iman salatul maut dibaca di itu Yasin, di bari jeung teu bener kumaha lamun anu maut teh nyahon kana tajwid. Salah eta sih ya ganeng, kan mah gitu punya. Jadi mun aya nu maut teh tong sok rariweuh Bu. Ya. Cicing, cicing, baca di jero hati Allah, Allah. Saurang kaharep bisikan di telinganya Allah, Allah, Allah. Ulah terus nyokot speaker, ayo mari, Allah, ulah bunyi. Terus Bu, nah ini jadi pertanyaannya, lamun meninggal di rumah sakit, siapa yang membisikkan kata-kata Allah ke dalam telinganya? Ini yang harus khawatir Bu, bukan kampanye saya. Kalau sudah ada yang memang kondisinya tidak kita berharap banyak untuk sembuh, maka dibawa ke rumah sakitnya bukan solusi. Solusi yang terindah adalah pastikan dia meninggal dalam keadaan membaca kalimat thayyibah. Ya, supaya husnul khotimah. Ada Bapak Ibu amun anu gering dibawa ke rumah sakit supaya naon? Supaya naon? Supaya cager. Tapi lalu mana geus teu ieu dibawa ke rumah sakit kenaon? Ai balik ti ditu teh saya sudah berusaha, kami sudah berusaha, tapi Tuhan berkehendak lain. So kayak gitu. Kita terliur Bu begitu teh jelema gitu. Tuhan berkehendak lain, emang sia anu berkehendak ya. Terus gitu. Berarti itu teh dari ajaran agama lain, bukan Tuhan berkehendak lain. Cukup menyebut ke mana keluarga Pak Uum ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus balik Bu jung barawa ka itu. Gitunya. Terus Bu gitu. Pasang ibu ke rumah sakit ngajemput nu bae. Atau nungguan nungguan nu geus teu ramah terus tiba-tiba diberitahu mana keluarganya Teh Ella wayahna pada dek ayeuna keur digawe gitunya lain maot tadinya. Nah, jadi ketika kita mengucapkan kata Allah itu tidak perlu ada kata atau kata-kata sisipan baik di depan, di tengah ataupun di akhirnya. Tidak perlu ada awalan, tidak perlu ada akhiran, tidak perlu ada sisipan. Ya. Sedangkan mengenai kata Ar-Rahim, Allah Ta'ala pernah menyebutkan kata itu untuk selain dari dirinya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin. Ini yang selalu kita baca Bu, surat At-Taubah ayat ke-128. Ya, baca Bu. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum ajijun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang disebut raufur rahim dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat rauf dan rahim. Sebagaimana Allah juga pernah menyebut selain dirinya dengan salah satu dari namanya, sebagaimana disebut dalam firman-Nya yang menyebutkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan ia sami'un, ya mendengar, dan basyirun, mendengar dan melihat. Jadi manusia itu asalnya dari setetes mani, kemudian dicampurkan dengan apa Bu? Dengan es campur, punya. Kemudian dia mendengar dan melihat.
Kemudian ayat berikutnya, dapat disimpulkan bahwa di antara nama-nama Allah itu ada yang disebutkan untuk selain dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada juga yang tidak disebutkan untuk selain dari Allah. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq dan lain-lain. Oleh karena itu, Allah memulai dengan nama Allah dan mensifatinya dengan Ar-Rahman karena Ar-Rahman itu lebih khusus daripada lebih khusus daripada Rahim. Jadi di ayat pertamanya Al-Quran disebut Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari Al-Fatihah dan itu ayat pertama dari rangkaian Al-Quran yang 6.000 lebih ayat tersebut. Insya Allah Bapak Ibu anak cucu kita sudah bisa mengucapkan Bismillah. Ya, ajari mereka. Jangan sampai tidak bisa membaca Bismillah. Mau apapun, Bismillah dulu, Bismillah dulu. Salam-salam sama kakek, salam sama nenek, Bismillah dulu. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Salaman itu ya. Demikian juga ibu kalau punya suami, kakang, kakang, aa, dedet, dedet, baby, baby, kadia, kadia, kecup keningku, Bismillah. Gitu. Masa gitu? Malah ketawa berarti tara itu ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, suami yang soleh adalah yang sering mencium kening istrinya. Diprotes istrinya. Dia kan perintahnya begitu gimana Bu? Istri yang solehah adalah istri yang sering memberikan kesempatan kepada suaminya untuk dicium keningnya. Ya, ayeuna mah cium kening teh sakali saumur hidup hareupeun naib eta ge ku sabab dititah ku tukang foto. Nya, terus Bu, pas ke habis akad nikah kan datang si pengantin awewena. Tadi kan disumputkeun heula bang bing bang bing bang bing bang bing. Kan gitunya deng 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 deng. Maka pegang tangannya, kecup keningnya. Sok ting cari kiki kata teh Bu. Ting cari kiki, kaasup pangantennya ge cing kiki siri. Sabab naon teu biasa dicium keningna, cenah mah nu sok biasana diciumna nu sanesna. Kan riweuh eta bubunya. Nu disunahkan ka salaki teh kepada suami yang dicium itu adalah keningnya. Perempuan yang sering dicium keningnya akan beda dengan perempuan yang gak pernah dicium keningnya. Nggak pernah dicium kening nama lang ling ling Bu di mana-mana gitu ya. Eta teh tara dicium keningna. Ya. Bisa dicium kening nama andalemi kalem. Dan nyaho bahwa pusat kesadarannya dia dicium oleh orang yang dicintai. Gak mungkin orang memberikan kening kepada orang yang tidak dicintai. Gak mungkin. Itu sebabnya termasuk kepada bapak ya. Kalau mau ketemu anaknya, yang dicium itu keningnya. Ya. Setelah mencium tangan, cium kening anak. Itu yang bagus. Insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Ibu asok cium anak. Termasuk menantu, Bu. Bisa Bu Adang tidak menantu abdi mah jangkung kumanyiumna titah diuk heula gitu nya punya. Leres Bu. Yes ya gitu. Bukan menantu jangkung kumanyium kening na hese titah diuk heula hareupeun mitoha teh atunya usum aya Bu. Mun minantu nutara sopan ka mitoha piceun Bu. Tajong jadi minantu punya. Aya gitu Bu. Aya kudu eta teh Bu sabab sunnahna kitu. Mun kira-kira teu picageureun tong diantep babetkeun ke itu ka laut kidul nya leres. Nah, ulah ieu mah diantep tapi bari diomongkeun. Nah, baik jadi pagi hari ini kita sudah membaca tentang keutamaan basmalah yang menjadi bagian dari ibadah kita. Tanpa dibismillahan mencek bahasa urang Bu. Mun teu dibismillahan teu kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran. Karena apa? Tidak menyebut nama Allah. Begitu menyebut nama Allah, meskipun kecil amalan itu tetap berpahala. Jadi yuk kita biasakan untuk senantiasa membaca basmalah atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling disebutnya di dalam riwayat adalah ketika akan apa Bu tadi? Akan makan. Ya. Kemudian ketika akan berhubungan suami istri. Ini yang disebut dalam riwayat dari
apa namanya, tafsir Ibnu Katsir. Artinya betapa penting, dua hal itu penting, memasukkan makanan ke dalam badan kita melalui mulut, itu ucapkan bismillah. Memasukkan sesuatu ke dalam badan orang lain, ya istilahnya berhubungan suami istri, ucapkanlah bismillah. Teu apal doa nu panjang geus we tadi nu pondok bismillah gitu ya. Tentunya disertai dengan tata tertib yang lainnya. Ketika mau makan, ucapkan bismillah, makan tangan kanan dan jangkau yang dekatnya gitu ya. Sigana ada beda jeung urang. Kencang nyekal iya, katu nyekal iya. Lamun sendok di kanan apa di kiri, Bu? Sendok di kanan apa di kiri? Lamun sendok di kanan berarti di kiri ada garpu. Lamun peso? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa, Bu. Kalau makan tanpa sendok, nah ya, makan tanpa sendok artinya ada garpu, ada sendok, ada peso. Nah, makan pakai peso. Ibu, perhatikan pertanyaan saya. Ibu ketika makan dengan pisau, katakanlah makan stick, nah atau naon gitu teh. Roti dipotong atau begitu makan pakai peso atau pakai garpu? Pakai garpu berarti makan tangan hati-hati. Bantuna pindahin ke kanan, mana ada sok tinggalin ukur dalahar, Bu. Kan gitu, dipotong, ya dipotong gitunya, ya tinggalkan gitunya, dipotong, lu dimakan teh tangan kiri. Silakan lihat video-video sekarang yang terjadi. Lagi makan, kebanyakan naiknya itu tangan kiri garpunya. Cek, nah, ini dipotong kan gitu, potong ibu asok nuang tara tuh roti asok dipotong-potong atau diselewengkeun gitu. Makanya hati-hati, benar tadi simpen heula peso nah garpuhna pinahkeun ka tangan kanan serap gitu ya. Ini adalah sunnah Nabi. Namun ayeuna loba jelema nu akhlakna rusak sebab banyak yang melupakan sunnah. Dianggap teh kudu tata tertibna kitu cenah potong-potong kan gitu punya. Da garpuhna dibelah kenca. Makanya abdi mah lamun ada dimanapun termasuk di ondangan lamun memungkinkan teu kudu make garpu jeung senok kuleungeun cep lamun geusna letakan masuk aya ngaletakan di ondangan Bu taro da isi kieu langsung pilarian tempat cuci gitunya sakalina daharna aya nu hayang mengeunah tapi kusabab manehna era teu jadi makan nu eta kusabab kudu make senok jeung kudu make garpu hese cenah hayang nu itu mah kan gitu padahal naon susahna nya ya. Ibu bapak ini perhatikan kalau makan sate pakai tangan kanan pakai tangan kiri tangan kanan pakai tangan kiri lamun tangan kanannya nyekel senok ya nyekel senok terus karena naon istilahna teh karena sop atau karena sayur minum kan gini jeung sanguna sate na tangan kanan apa tangan kiri kiri kan gitunya kudu kumaha tuh laan hiji-hiji Bu atau pindahkeun heula ka tangan kanan ini praktek dalam kehidupan pasti akan mendapatkan kesulitan bagi orang yang tidak meyakini bahwa itu sebagai sunnah. Ingat tangan kanan baik sebagai pemegang sendok, pemegang garpu ataupun pemegang tusuk sate. Ya. Pertanyaannya, kalau makan hamburger pakai tangan kanan apa tangan kiri? Dua anak Bu, apa kan gitu punya. Lamun sabelah kumaha? Saya asup dah kudu dipencet, lah bisi lepas. Baik Bapak Ibu, nah ini ceritanya hari ini kita berbahagia karena ternyata banyak kelakuan kita yang harus kita perbaiki ketika dalam menjalankan peribadatan atau dalam rangka menjalankan pengabdian. Yang paling mudah di dalam bahasan ini adalah tentang makan dan berhubungan suami istri. Karena dua hal itu manusia merupakan kebutuhan dasar. Jadi Pak Teguh, namun ayah makan bergizi gratis, nanti nama ayah berhubungan suami istri gratis, gitu ya. Ayo Bu, yang kema dikampanyekan, mari kita malam Jumat, semua hubungan suami istri berhubungan supaya anak-anaknya sehat dan baik. Mari kita sama-sama dibimbing dari masjid. Mari sama-sama kita Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan fima rajaqtana. Ayo gitu mah Bu.
Ayeuna kan ayeuna nikah masal eta teh sarua Bu ngadoa babarengan di urang mah sakalina nikah kedua dibarengkeun we dianggapna naon Bu lieur pan di urang mah Bu dua babarengkeun upamanya suami istri adik kakak dinikahkeun bareng apa orang nyebutnya kalau nyebut itu mah supaya hemat mending aya nyebutkeun kieu nyebutna teh engke cenah salah sawis dina eta teh bakal aya nu bubar kan rieuh nya. Dan memang banyak iblis itu menggodanya manusia begitu. Ya, kalau ada yang bareng dinikahkan, bareng, artinya hajatnya bareng. Nah, lamun anak yang sedang dihitan bareng, suka ada omongan, dan sering saya mendengarnya itu. Cina eta mau budak ulah dibarengkeun atau cina ada jeung lanceuk mah sunatan kepo nasibna bakal beda ya iyalah manusia mah semuanya juga pasti beda terus Bu. Kemudian kalau ada dinikahkan bareng, umpamanya adik kakak ataupun mungkin saudara sepupu ataupun mungkin bibi dengan ponakannya yang dinikahkan bareng, sok ini nyeletuk. Nah, nanti salah satu yang cerai. Nah, kan salah satunya tidak akan barokah. Nah, jadi itu hal-hal yang menjadikan diri kita menjadi ujung-ujungnya mempercayai begitu terjadi yang seperti itu, maka dianggap sebagai argumen yang sah. Naudzubillah. Jangan sampai seperti itu. Suka mendengar itu Pak Tata di Cisayong, Pak Teguh di Bandung, kemudian dinikahkan bareng, so ayat celetukan semacam itu. Ya, termasuk anak kalau disunat bareng, dihitan bareng. Ya, dan ini perhatikan tidak termasuk yang diatur. Artinya boleh-boleh saja. Dan kalau boleh berarti tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari apa yang kita lakukan. Tetapi yang jelas-jelas dicontohkan, yuk kita amalkan. Terutama urusan makan dan urusan hubungan suami istri. Kenapa perlu? Karena hubungan suami istri itu pokok, kebutuhan pokok, ya. Jangan lupa. Banyak sekarang yang bubar rumah tangga gara-gara temesra di dalam urusan hubungan suami istri. Temesra alasan nama ekonomi, kumargi tegari udamal. Sebenarnya enggak, karena tidak ada iman di dalam dirinya. Yang ada imannya pasti sebelum memilihnya juga dia sudah perhatikan. Dan ujian itu bisa aja kepada diri kita, ya, kepada diri kita. Makanya sekarang kalau yang boleh dilihat ya dari data, orang yang perceraian makin lama makin banyak. Ya, itu yang resmi yang datang ke kantor pengadilan atau ke KUA ya untuk cerai. Yang tidak banyak. Nah, kemarin saya melihat ada tayangan dari seseorang yang ya di daerah pedesaan ternyata dia itu cenama dicerai ente. Nah, kemudian juga dibiayaan oge ente. Nah, mudah-mudahan yang liris mantep gitunya. Jadi biayaan abdi macam ngalaya beka itu kadieu naudzubillah. Ya, jadi statusnya yang tidak jelas itu menimbulkan fitnah. Dan mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang seperti itu. Kalaupun terjadi maka segera. Kalau pisah-pisah, kalau bergabung. Karena itu kebutuhan pokok. Kalau tidak terpenuhi kebutuhan pokok pasti menimbulkan dosa. Ya, coba Ibu tong dahar terus-terusan. Kira-kira kumaha Bu? Nah, lang layesin Bu. Terus Bapak Ibu yang suami istri tidak pernah berhubungan suami istri. Kira-kira kumaha Bu? Nah, pasti nyari hubungan dengan yang lain, minimal hubungan WA dengan yang lain gitu ya. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pelajaran ketika kita membaca tentang bagaimana basmalah ini mempunyai keutamaan, ternyata yang utama itu yang paling menjadi kebutuhan pokok kita, urusan perut, baik perut atas ataupun perut bawah gitu ya. Terus tuh ini wah baru paham ya ternyata urusan yang paling pokok itu adalah urusan perut atas dan perut bawah. Ayeuna nu jadi sumber riweuh manusia sampai terbunuhnya manusia pertama namanya Habil itu gara-gara urusan perut ya. Perebut beteung punya. Terus Bu, paham nggak? Bahwa pertama kali manusia terbunuh anaknya Nabi Adam si Habil dibunuh oleh si Qabil gara-gara urusan perut. Urusan perut karena dilarang kawin oleh bapaknya si Qabil kepada Iklimah. Nah, tapi Qabil kepada Labuda nggak mau dia.
Nggak mau dia punya perut labuda, dia pengen perutnya iklima. Alasannya, nah, ujung-ujungnya manusia masuk dicari alasan. Alasannya karena iklima sama-sama lahir bersama aku. Sedangkan labuda lahir dengan orang lain. Tapi di balik itu cenah. Saya juga nggak kenal iklima, nggak kenal labuda. Cenah mah ada iklima nama gelis, ada labuda nama berenang biasa. Tapi sabiasa-biasa nah harita leuwih gelis tibatan awewe nu aya ayeuna. Leres Bu. Jadi ibu jeung labuda gelis mana? Ya gelis labuda atuh Bu. Ibu jeung iklima kumaha? Ya atuh komo gelis iklima. Ada ibu jeung Siti Julaiha gelis mana? Nah, makanya Bapak Ibu urusan gelis tong dijadi pikiran. Ulah kasalon wae Bu anger siga kitu sing dikumahakeun ge di make up, di apa, di permak, di pedikur, mendengkur. Nah, anger gitu. Jadi kudu kumaha tuh bismillah, wudu sing alus, kemudian kita berserah diri kepada Allah. Inilah pelajaran yang kita bisa peroleh. Bahkan ketika wudu pun harus baca bismillah. Masuk toilet pun harus baca bismillah. Termasuk yang lainnya. Yuk kita sama-sama syukuri bahwa pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir khusus tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikannya berulang-ulang karena apa? Banyak yang menyepelekan kalimat ini karena gampang ya dan karena mungkin dianggapnya merasa tidak ada pengaruh ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita baca ayat pembinaan kasakti dirinya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara pribadi-pribadi dan masyarakat, yaitu surat Al-Ahzab. Surat apa? Al-Ahzab ayat 70 dan 71 tentang harus menjaga bibir atau omongan. Dan yang kedua, surat Ali Imran ayat 130 sampai 136 tentang kehidupan dalam bermasyarakat dan bergaul sehingga merasa akan kita lakukan untuk mendapatkan keindahan dalam kehidupan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'kulur riba ad'afan mu'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati tidallil kafirin wa ati'ullaha wa rasulahu. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah